Oh, jadi gini, Rek. Aku mau ngajak kalian diskusi tentang pendekatan behavioristik. Nah, kira-kira nih, ada berapa poin penting ya dari setiap alirannya? Seingatku itu ya ada 4, ada deterministik sama conditioning. Nah, tapi yang 2 tuh aku lupa. Terus seingatku tuh deterministik itu pendekatan yang menyatakan bahwa semua pikiran dan perilaku disebabkan oleh faktor-faktor yang di luar kendali kita. Faktor-faktor dari luar itu kayak gimana? Apa dari lingkungannya gitu tah? Iya, jadi pendekatan ini menyatakan bahwa kita mengembangkan perilaku melalui asosiasi stimulus respon dan melalui pembelajaran yang terjadi saat kita berinteraksi dengan lingkungan kita. Loh, terus apa bedanya dengan yang conditioning yang disampaikan sama Itika tadi? Kan kalau ditelaah lagi conditioning hampir sama kayak lingkungan yang artinya kondisi. Jadi bedanya kalau di conditioning itu semua perilaku terjadi melalui interaksi dengan lingkungan tanpa adanya respon. Nah, kalau di deterministik itu kan ada stimulus dan respon, jadi beda. Dan para behavioris juga percaya bahwa dalam conditioning itu merupakan tindakan kita yang dibentuk oleh stimulus lingkungan saja. Mau nambahin juga, kan tadi ada 4 ya. Jadi yang ketiga itu ada peran pembelajaran dan perilaku yang teramati, yang dimana behaviorisme menekankan peran pembelajaran dan perilaku yang teramati dalam memahami tindakan manusia dan hewan. Terus inputnya tuh apa kalau sudah diamati sama memahami tindakan manusia dan hewan? Jadi gini, Tik, dalam pendekatan behavioristik itu memberikan pemahaman atau memberikan contoh aja tentang bagaimana perilaku manusia dan hewan dipengaruhi oleh lingkungan serta pembelajaran yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungan tersebut. Yang intinya tuh setiap kita ada di suatu lingkungan, bagaimana pengaruh lingkungan tersebut ke kita dengan adanya stimulus dan respon tadi. Ini nyambung sama poin terakhir, yaitu pengembangan terapi dan teknik manajemen perilaku. Jadi, contoh penerapan yang disebut Ayu barusan bisa dijadikan sumber pengembangan terapi sama teknik manajemen perilaku untuk anak-anak autis, penderita skizofrenia, kronis, sama lainnya. Bener juga, soalnya yang aku baca, katanya sampai saat ini behaviorisme itu masih menjadi prinsip penguatan perilaku positif dan pembelajaran yang berhasil. Jadi menjadi bagian dari alat yang digunakan oleh kebanyakan guru yang sukses. Rek, apa pendapat kalian mengenai perbedaan dalam pendekatan dan intervensi antara berbagai aliran psikologi? Menurutku ya, aliran behavioristik ini lebih fokus pada perilaku yang bisa diamati dan diukur. Kalau aliran psikoanalitik itu lebih menitik beratkan pada motivasi dan konflik bawah sadar. Setuju sih, Ca, karena aliran kognitif ini juga penting karena menekankan pemikiran dan interpretasi individu terhadap dunia. Tapi bagaimana dengan aliran humanistik? Mereka lebih menyoroti potensi dan kebutuhan individual, bukan? Betul Mel, aliran humanistik menekankan kebebasan, tanggung jawab, dan pencarian makna hidup yang berbeda dari pendekatan aliran-aliran lainnya. Nah, terus bagaimana dengan aliran psikodinamik? Kan berfokus pada konflik bawah sadar dan pengaruh masa lampau terhadap perilaku. Iya, Tik, aliran psikodinamik Freudian itu sangat menekankan peran bawah sadar dan peran pengalaman masa kecil dalam membentuk kepribadian. Jadi, kesimpulannya, setiap aliran psikologi memiliki pendekatan dan intervensi yang unik dalam memahami perilaku manusia dari berbagai sudut pandang. Benar, jadi setiap aliran memberikan kontribusi berharga dalam membantu kita memahami kompleksitas pikiran dan perilaku manusia. Setuju kan guys? Terus aku kepikiran nih, gimana caranya menentukan pilihan aliran yang sesuai dengan kasus klien dan mencapai hasil yang diinginkan.
Yang pasti itu ada beberapa faktor yuk yang perlu dipertimbangkan, dan yang terpenting itu harus ada evaluasi kebutuhan klien. Misalnya itu untuk memahami masalah atau kondisi klien yang dengan baik, seperti identifikasi masalah, tujuan yang ingin dicapai, dan preferensi klien terkait pendekatan konseling. Evaluasi ya. Kira-kira di dalamnya melibatkan apa aja? Evaluasi kebutuhan klien tuh melibatkan pemahaman aliran behavioristik. Nah, itu artinya memiliki pemahaman yang baik tentang berbagai aliran behavioristik, termasuk pendekatan klasik, operan, terus behaviorisme radikal, neo-behaviorisme, sama behaviorisme sosial. Nah, mengetahui karakteristik, prinsip, dan metode intervensi dari masing-masing aliran itu nanti membantu dalam memilih yang paling sesuai. Bukan cuma evaluasi aja, konselor tuh juga harus tahu apa bisa menyesuaikan penanganannya dengan masalah dari klien. Kan karena setiap aliran behavioristik memiliki keunggulan dan kelemahan dalam menangani berbagai masalah. Misalnya kayak pendekatan klasik mungkin tuh lebih cocok dengan mengatasi fobia atau kecemasan, sementara pendekatan operan lebih efektif dalam mengubah perilaku yang tidak diinginkan. Mau nambahin, kemampuan konselor juga penting loh untuk mempertimbangkan kemampuan dan keahlian konselor dalam menerapkan aliran behavioristik tertentu. Konselor perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam menggunakan metode dan teknik intervensi yang sesuai dengan aliran yang dipilih. Berarti di sini kemampuan konselor menjadi yang sangat penting ya untuk kelancaran proses konseling. Tapi apa bisa kita melibatkan kemampuan yang dimiliki konselor dengan klien? Bisa, kita bisa melibatkan klien dengan cara kerjasama, seperti menjaga komunikasi yang baik antara konselor dan klien, juga bisa dengan diskusi, sehingga dapat meningkatkan efektivitas proses konseling nantinya. Ini kan ya, kalau ditarik kesimpulan, kemampuan konselor itu kan sangat diutamakan ya. Lalu gimana untuk mengasah dan meningkatkan kemampuan konselor itu biar lebih berfokus dalam menggunakan teknik dari berbagai aliran behavioristik? Kalau menurutku, konselornya itu harus mengikuti pendidikan dan pelatihan, misal kayak kursus atau workshop, yang pastinya harus sesuai dengan aliran behavioristik. Pendidikan formal atau pelatihan praktis juga membantu banget nih buat konselor, biar mereka memahami konsep dasar, prinsip, dan teknik yang digunakan dalam aliran behavioristik. Berarti juga perlu gak sih adanya arahan, misal supervisi dan mentoring gitu? Iya, perlu banget. Jadi, konselor harus mencari supervisi atau mentoring dari praktisi yang berpengalaman dalam aliran behavioristik tertentu. Ketika sudah dapat bimbingan langsung dari ahli, konselor dapat belajar secara praktis dan mendapatkan umpan balik yang berharga untuk meningkatkan keterampilannya. Sama ini loh, konselor kan bisa cari tahu juga, membaca di sumber belajar manapun, misal membaca literatur, jurnal, sama sumber belajar lainnya yang terkait dengan aliran behavioristik yang perlu dipelajari. Bener banget. Terus biar ilmunya makin nempel, konselor juga perlu mencari studi kasus dan praktek langsung yang melibatkan dirinya dengan klien. Dengan menghadapi situasi nyata, konselor dapat mengaplikasikan teknik-teknik behavioristik yang telah dipelajari dan mengembangkan keterampilannya secara praktis. Nah, dalam praktek itu konselor bisa juga kolaborasi dengan rekan sejawat atau praktisi lain yang memiliki minat dalam aliran behavioristik. Jadi, konselor bisa diskusi melalui pertukaran ide dan sharing pengalaman dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama. Ini juga memperluas wawasan dan keterampilan dalam menggunakan teknik behavioristik. Mau nambahin juga nih yang terakhir nih, jadi konselor perlu melakukan refleksi dan evaluasi secara teratur terkait dengan pengalaman konseling menggunakan teknik behavioristik, dan juga evaluasi hasil serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, dan juga terus-menerus belajar dari pengalaman untuk terus meningkatkan keterampilannya.